Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar radio Suara Abdi Allah yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, kehidupan kami setiap harinya. Saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, kami rindu bersekutu dengan-Mu, rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan kami, firman yang menghibur kami, sekaligus firman yang mengingatkan kami kalau kami seringkali salah di dalam melangkah di hidup ini. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya Tuhan. Sama-sama kami mau mendapat satu kebenaran firman Tuhan yang dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan, Yesus Kristus firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar radio yang dikasihi Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kitab Ayub, pasal yang ke-29, ayat 15 dan 16. Kita akan merenungkan dari kitab Ayub. Ayub pasal 29 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan ataupun pendengar bisa membacanya dari Alkitab masing-masing. Ayat 15. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ayat yang ke-16. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar radio Suara Abdi Allah. Pasal 29 dari kitab Ayub ini menghadirkan sebuah potret indah tentang masa lalu Ayub sebelum penderitaan menimpanya. Jadi Ayub mengenang hari-hari ketika hidupnya itu penuh dengan berkat, penuh dengan kehormatan, diterima dan diakui dari masyarakat di sekitar. Di awal-awal pasal ini, Ayub menggambarkan, mengingat kembali bagaimana ia dulu hidup sebagai seorang yang tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya di dalam kebajikan, kepedulian, dan integritas. Dan menariknya kitab suci, Alkitab menggambarkan Ayub bukan sekedar seorang tokoh religius, melainkan juga Ayub ini tokoh sosial yang menghidupi imannya dalam tindakan nyata. Di tengah masyarakatnya, Ayub dikenal sebagai orang yang adil, penuh belas kasih dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya kalau kita baca ayat 15 dan 16 tadi, dikatakan aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Nah, ayat ini menjadi inti renungan kita. Bagaimana teladan Ayub tentang peduli terhadap keadilan sosial itu menjadi inspirasi bagi kita semua orang percaya. Di dalam dunia modern ini yang sudah terkena individualisme, materialisme, bahkan sekularisasi. Nah, di sini kita melihat ada 4 gambaran kepedulian yang dicatat melalui 2 ayat ini. Yang pertama, ungkapan aku menjadi mata bagi orang buta. Nah, saudara-saudara, pernyataan ini jangan dipahami secara literal. Ya. Ayub itu bukan seorang tabib, Ayub itu bukan seorang dokter yang menyembuhkan orang buta secara medis. Tapi yang kita lihat adalah makna simbolisnya. Bagaimana Ayub menjadi penuntun bagi mereka yang kehilangan arah, mereka yang tidak mampu melihat jalan kehidupan. Ayub hadir, memberikan nasihat, memberikan arahan, bahkan hikmat. Perlu kita semua tahu
bahwa dalam budaya masyarakat kuno waktu itu, yang namanya orang buta pasti terpinggirkan, tersisih, tidak bisa bekerja dan bahkan seringkali dianggap sebagai beban. Tapi di sini kita melihat bagaimana Ayub, dia melihat mereka, baik secara mereka yang buta secara fisik, apalagi buta secara spiritual. Ayub tidak melihat mereka sebagai gangguan, tapi ia menjadikan dirinya itu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun mereka. Gambaran yang kedua adalah aku menjadi kaki bagi orang lumpuh. Ungkapan ini kembali menekankan tindakan aktif Ayub dalam mendampingi mereka yang lemah. Orang lumpuh memang secara fisik sulit bergerak. Tetapi kalau kita melihat gambaran besarnya, orang lumpuh ini meluas pada mereka yang terhimpit karena keadaan hidup, tidak mampu melangkah maju karena begitu besar tekanan sosial atau ekonomi. Di sini kita melihat Ayub tidak sekedar memberi bantuan sesaat, tetapi menopang perjalanan mereka agar mereka bisa tetap bisa hidup dengan martabat dan harga diri mereka. Yang ketiga, aku menjadi bapa bagi orang miskin. Ketika dikatakan aku menjadi bapa bagi orang miskin, di sini Ayub tidak hanya digambarkan sebagai penolong. Ayub digambarkan juga sebagai seorang pelindung, seorang pengayom, seorang bapa yang berarti memiliki sosok yang penuh kasih, peduli, siap berkorban. Demi siapa? Demi kesejahteraan anak-anaknya. Bagi orang miskin, pasti mereka tidak memiliki akses kemana-mana, tidak punya kuasa menentukan sesuatu. Di sini kita melihat bagaimana penulis kitab Ayub menggambarkan figur Ayub beserta apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, itu digambarkan seperti pelindung yang menghadirkan rasa aman. Kalau tadi gambaran yang pertama adalah menjadi mata bagi orang buta, yang kedua adalah kaki bagi orang lumpuh, yang ketiga bapa bagi orang miskin, yang keempat adalah perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Ayub tidak hanya peduli pada mereka yang ada di lingkaran sosialnya, tapi juga Ayub peduli bagi orang asing. Ia tidak menutup telinga terhadap keadilan, bahkan ketika keadilan itu menyangkut orang yang sama sekali tidak ia kenal. Di sini kita melihat keadilan yang melampaui kepentingan pribadi, keluarga, bahkan kelompok tertentu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar radio Suara Abdi Allah yang diberkati Tuhan. Masalahnya adalah kita hidup di dalam dunia yang ditandai oleh modernisasi yang begitu cepat. Betul, modernisasi membawa banyak kemajuan. Akan tetapi dunia sekarang ini menciptakan berbagai tantangan rohani dan sosial bagi setiap orang percaya. Apa saja tantangan bagi kita ketika kita menghadapi begitu cepatnya modernisasi dunia ini? Yang pertama, tantangan individualisme. Saudara, modernisasi seringkali menekankan kebebasan pribadi dan pencapaian individual. Di satu sisi betul mendorong kemajuan, tapi di sisi lain menimbulkan kecenderungan kita hidup hanya bagi diri sendiri. Kita menjadi orang yang egois, tidak peduli akan orang lain, tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan Ayub melalui bacaan yang kita baca hari ini memberi kontras melalui dua ayat ini, di mana dikatakan Ayub hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesamanya. Tantangan individualisme, tantangan yang pertama. Yang kedua adalah materialisme. Saudara, kekayaan dan harta, apa yang kita miliki, seringkali menjadi tolok ukur keberhasilan.
Orang yang makin banyak yang dia miliki dianggap orang sukses, orang berhasil, orang kaya. Akan tetapi Ayub membalikkan standar yang dimiliki oleh kita sekarang ini. Ayub sekalipun kaya tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi semata. Ia membagikannya dengan murah hati. Dan dalam hal ini ia menjadi teladan bagaimana harta seharusnya dipakai sebagai satu sarana untuk memberkati dan bukan untuk memperbudak demi kepuasan diri sendiri. Tantangan yang ketiga, individualisme, materialisme yang ketiga sekarang. Tantangan yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun terjerumus ke dalamnya. Tantangan yang ketiga adalah tantangan sekularisasi. Sekularisasi membuat manusia semakin memisahkan iman dari kehidupan sehari-hari. Agama dipandang sebagai urusan pribadi, urusan private. Tidak relevan dalam ruang publik. Jangan bawa agama dalam bisnis saya. Jangan bawa agama di dalam pekerjaan saya. Tapi Ayub menunjukkan bahwa iman sejati justru terwujud dalam tindakan sosial yang nyata. Kepedulian, keadilan, dan kasih itu adalah ekspresi rohani yang paling otentik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Saudari, pendengar radio Suara Abdi Allah. Ketika kita membaca kesaksian Ayub, kita tidak bisa tidak mengingat teladan Yesus Kristus. Firman Tuhan mencatat, Yesus menjadi mata bagi orang buta. Secara literal, Yesus menyembuhkan mereka. Injil banyak menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Tapi di balik semuanya itu secara rohani, Tuhan Yesus menuntun mereka semua kepada kebenaran. Yesus menjadi kaki bagi orang lumpuh. Betul, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka sehingga mereka dapat berjalan kembali. Akan tetapi, di dalam makna yang lebih luas, Tuhan Yesus memampukan mereka yang terpuruk untuk bangkit di dalam iman mereka. Yesus menjadi bapa bagi orang miskin. Ia memberi kabar baik, menghadirkan kerajaan Allah yang berpihak pada mereka yang tertindas. Yesus membela perkara orang asing, orang berdosa, bahkan mereka semua yang ditolak oleh masyarakat. Nah, apa yang dilakukan Ayub secara parsial ini menemukan penggenapannya yang sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan demikian, renungan kita hari ini, teks ini bukan hanya memberi kita teladan moral, tapi bagaimana teks ini juga menunjuk pada panggilan kita untuk meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pendengar radio yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apa peranan kita sebagai orang percaya bagi lingkungan sekitar kita? Ayat 15 dan 16 dari Ayub 29 ini mengajarkan kita meneladani Yesus. Bagaimana kita dipanggil memberi arah bagi mereka yang kehilangan visi hidup, baik secara rohani maupun moral. Kita dipanggil untuk menopang mereka agar dapat kembali melangkah dengan harapan. Menjadi bapa bagi orang miskin berarti tidak hanya memberi bantuan sesaat, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk memulihkan dan membantu kehidupan mereka. Saudara-saudara, dalam era globalisasi seperti ini, isu-isu keadilan tidak lagi terbatas pada komunitas lokal. Kita orang percaya, bahkan gereja di dalam lingkup yang lebih besar, harus peka pada penderitaan orang asing, pengungsi, atau korban ketidakadilan dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar radio Suara Abdi Allah yang terkasih.
Ayub 29, 15 dan 16 ini adalah cermin yang mengingatkan kita bahwa kedalaman rohani tidak diukur dari ritual atau kata-kata indah, tetapi dari tindakan kasih yang nyata. Ayub menjadi mata, kaki, dan bapa bagi mereka yang lemah. Itulah gambaran iman yang hidup. Di tengah dunia yang semakin sekuler, ayat ini memanggil kita untuk kembali menghidupi iman yang otentik. Iman yang peduli, iman yang adil, iman yang berbelas kasih. Hanya dengan demikian, kehidupan kita bahkan secara luas gereja dapat tetap relevan dan kita dikatakan menjadi garam dan terang bagi dunia. Kiranya kita semua dimampukan untuk berkata seperti Ayub. Aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh, bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Karena dalam setiap tindakan kasih itu, sesungguhnya kita sedang mencerminkan kasih Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami. Menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh, bapa bagi orang miskin, bahkan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Gambaran di perjanjian lama ini disempurnakan dalam pribadi Yesus Kristus. Dan inilah kami Tuhan, hamba-Mu, bahkan semua pendengar radio suara Abdi Allah. Kami rindu mencerminkan kasih Kristus itu. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada Tuhan, kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat dan saluran berkat bagi mereka semua yang membutuhkan. Biarlah firman Tuhan di hari ini tidak hanya kami dengar begitu saja, tapi tersimpan di hati dan kami aplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.